Jadi aslinya semua orang tuh sebenarnya bisa ya menghasilkan income dari sosial media asal dia benar-benar ngerti pola bagaimana bikin kontennya yang bisa benar-benar profitable gitu kan kok. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Hai, Halo Koden. halo. Waduh, gimana kabarnya kok? Baik, Seru baik. banget kayaknya Malang nih ya. Luar biasa, mantap. Aku lihat kayaknya udah jago banget nih main gitarnya kayaknya nih Kode ini nih. Lihat dari mana? Tuh, nah ini kita langsung aja nih kok karena banyak juga nih list pertanyaan dari teman-teman buat Kode ini. Iya, iya. Lancar ya? Suaraku Um, lancar ya? Aman ya? Suaraku juga aman ya? lancar, lancar, lancar. Ya, bagus kok. Nah, kok jadi banyak yang nanya begini. Kalau Kode ini aku udah nggak perlu raguin lagi lah. Bahkan sebenarnya kalau Kode ini bahas soal sosial media atau jadi content creator itu sebenarnya itu udah dari puluhan tahun yang lalu. Dari Twitter, bro. Gile. Dari Twitter udah seleb tweet, ya kan? Dulu tuh ributnya bukan 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 kayak sekarang flexing-flexing. Dulu tuh duelnya sama Deddy Corbuzier soal OCD, tau nggak? Masih inget gak kok? Ingat, ingat. jadi jadi udah proven banget nih ilmunya. Nah, aku udah sempat pelajarin dikit nih strateginya Kode ini. Sebenarnya content creator itu gimana sih kok, dan cara dapat duitnya tuh dari mana aja sih sebenarnya? Kan banyak nih yang mau jadi content creator. Wah, kalau ngomongin itu sebentar. Aku bukain dulu nih di bukuku nih. Ada sebentar. Ada 8 cara untuk jadi profitable content creator sebenarnya. Sebentar. Dan Nah, ini yang uh, pertama ada 8 ya. Ini teman-teman maunya profit. Ini Bro Yeskel ngomongnya profit dulu di depan begini ya. Biasanya pemanasan dulu, ini langsung profitnya harus di depan gitu ya. Jadi iya kalau dong. di buku saya ada 8 cara. Yang pertama, ini sambil sharing pengalaman pribadi gitu ya. Yang pertama, di endorse teman-teman. Kalau udah ngomong di endorse itu Ya, angkanya lumayan. Kalau Anda punya follower yang gede, engagement bagus, makanya jangan cuma beli follower doang, nggak ada engagement gitu ya. Jadi kalau bisa Anda punya relationship lah, ada hubungan baik dengan audiens Anda. Nah, di endorse itu cukup lumayan. Yang kedua adalah Anda bisa diundang speaking online, event berbayar, event webinar berbayar. hmm, Nah, itu bisa tuh kayak ngisi acara kemudian udah dibayar. Itu bisa. Kalau Anda sering sharing tentang parenting kah, tentang yang lain-lain macam-macam gitu ya. Anda bisa diundang orang untuk event berbayar online. Apalagi sekarang zamannya online kayak begini ya, diundang ke Zoom gitu bisa berbayar. Jadi aman. Yang ketiga, jadi saya ngelakuin semua ya, by the way ini saya ngelakuin ya, di endorse saya ngelakuin, tapi ya, saya picky banget sih, kalau Anda lihat di akun saya agak jarang terima endorsan, tapi saya di endorse setiap hari. ya. Jadi benar-benar saya picky banget kalau untuk itu. Kemudian kalau online webinar, kelas berbayar, saya Hmm, diundang itu sering. Ya, sering. ya. Yang ketiga adalah jualan produk fisik. Jualan produk fisik. Ya, Anda Hmm, jualan apapun ya produk fisik ya. Saya ada bonels, saya ada buku begini. Ini kan jualan produk fisik nih ceritanya nih. Pokoknya ada barangnya gitu ya, jualan ya. produk fisik. Nah, itu yang normal banget lah. Nomor 4, Hmm, kemudian adalah sebentar. Nomor 4, jualan jasa. Ada yang punya jasa oke. kayak desain website, desain grafis, video editor, asuransi, itu jualan jasa semuanya. Saya ada Betul. consulting, coaching, itu jualan jasa. Jadi butuh bantuan, butuh ini konsultasi, itu ada ya. Kalau saya ngelakuinnya itu coaching ya. Jadi macam-macam terserah. Jasa video, jasa web design, jasa landing page, jasa bikinin funnel, jasa copywriting, macam-macam teman-teman, itu jualan jasa apapun sih, pokoknya jualan jasa. Yang kelima adalah affiliate marketing, promoting other people product, jualan produk orang lain. Hmm, Saya ngelakuin juga. Jadi misalkan saya teman baik dengan Coach Robby misalkan, dari audiens saya ya. banyak yang pengen di business coaching misalkan. Saya akan ke beliau gitu. Karena beliau bagus ya, jadi saya aja di coaching sama Hmm, dia gitu kan. Jadi saya nge-refer begitu, nah itu ada commission di situ. So, affiliate marketing itu nomor 5. Nah, profit berikutnya adalah jualan digital product.
Anda jualan template kayak, Anda jualan online course, saya ada jualan list building mastery. Nah, itu jualan digital product. Ya. Kemudian nomor 7 adalah membership. Membership itu bayar bulanan. Netflix misalkan, langganan pulsa Anda, langganan Disney Hotstar. Ya, itu adalah membership. Saya ada juga membership. Saya ada Tribelio, SaaS, Software as a Service. Nah, itu membership. Anda bayar tiap bulan gitu. Kalau ngambil fitur yang berbayar. Ada fitur gratisnya. Jangan sampai salah ya. Nanti takutnya nonton video ini dipikir Tribelio berbayar gitu ya. Tribelio ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Jadi, itu membershipnya. Kemudian, terakhir nomor 8 adalah iklan. Jadi, kalau platformnya ada iklannya, kayak YouTube itu ada iklannya, nah, saya juga dapat dari situ. Gitu. Dapatnya juga di atas UMR ya, teman-teman ya. Jadi, lumayan lah. Jadi, kalau digabungin, ada 8 income stream yang saya terima as a content creator. Jadi, kalau dilihat, dari konten itu menghasilkan kayak begitu semuanya. Ya, jadi cukup powerful teman-teman as a content gitu, as a content creator. Gitu, Bro. Oke, kok. Waduh, gila lengkap banget ya. Itu di bukunya lebih lengkap lagi tuh saya perhatiin. Lebih detail ya ngebahasnya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita maksimalin di konten aja, bikin konten aja, kita bisa dapat 8 income stream sekaligus ya. Ya. Gitu. Bayangin konten itu pintu masuk lah ya. Konten itu kan orang gini, kalau dilihat dari Instagram misalkan, sekali posting konten, berapa reach-nya? Berapa jumlah orang yang melihat itu? Iya kan? Nah, dari situ kan berarti kayak kita ketemu sekian ribu orang. Kita mau ngomong apa? Ceritanya gitu. Supaya mereka itu bisa berbisnis dengan Anda. Maka konten juga punya strategi. Jangan cuma upload aja, habis itu nggak dipikirin tuh. Ada 100 orang yang lihat, 200 orang yang lihat gitu kan. Saya posting bisa kayak saya posting yang jelek aja 9.000 orang lihat gitu. Kalau yang jelek ya. Kalau yang bagus 80.000 orang lihat satu postingan doang. 80.000, 90.000 gitu. Bayangin itu kalau ngumpulin orang beneran di ruangan kan satu stadion itu. Benar. Nah, tapi yang banyak orang nggak ngeh kok polanya, apalagi kan kok Denny udah puluhan tahun lah main sosial media. Banyak yang berpikir bahwa kalau gue mau jadi content creator ya udah tugas gue adalah bikin konten sehari kalau perlu 10 kali gue post. Sebenarnya ada pola-pola tertentu nggak sih kok bikin konten yang bisa lebih engagementnya lebih tinggi, mungkin bisa bahkan menghasilkan gitu. Yes, simple. Supaya jadi gini, kita mau ini konteksnya diskusi kita adalah kita mau profitable dari konten kita. Ya, itu dulu. Betul. Tapi kalau Anda mau jadiin konten platform Anda jadi kayak portfolio aja, di mana saya jago bikin animasi, saya mau upload aja, ya sudah, itu gak ada urusan. Ya, cuman buat portfolio aja gitu. Tapi kalau misalkan kontennya pengen menjual, nah maka gini, Anda mesti nentuin dulu siapa marketnya. Satu, siapa marketnya. Kedua, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang Anda janjikan ke market Anda? What is the promise? Itu dia. What is the promise? Itu ditentunya di awal dulu ya, bahkan sebelum bikin kontennya ya. Karena banyak orang kan langsung bikin aja. Yes. Ya, jadi apa janjinya? Janji surganya gitu. Apa janjinya setelah nonton konten Anda, baca konten Anda, dengerin konten Anda tuh menjanjikan apa sih? Orang tuh bisa apa sih? Tambah pinter kah? Tambah apakah? Tambah hemat duit kah? Tambah apa? Tambah bisa fitness, nurunin berat badan kah? Tambah bisa parenting, ngurusin anak kah? Tambah bisa bikin anaknya lepas dari kecanduan gadget kah? Nah, itu apa? So, what is the promise? Itu dulu. Ya, itu dijadiin konten. Nah, dari situ, berikutnya adalah orang tuh nggak mau. Orang tuh nolak. Nggak mau sama caramu begitu, karena A, B, C, D. Saya nggak mau nurunin berat badan pakai caramu. Karena pakai caramu itu suruh dietnya kayak begini, A, B, C, D gitu ya. Nah, konten kita bertujuan adalah untuk membenarkan mindset orang supaya mereka jadi belief. Goalnya adalah belief, gitu. There is a goal. Nah ini nih yang gak banyak orang tahu. Yang penting tuh kalau banyaknya nih yang ngajarin soal konten tuh ngomongnya begini kok. Pokoknya cari aja tips-tips di Google, dibikin di remake ulang pakai bahasa sendiri, habis itu udah bikin aja kayak begitu. Padahal sebenarnya lebih powerful kalau memang itu kerjaan kita adalah
meluruskan belief dari calon customer kita gitu ya, atau followers kita ya. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang kayak, Dan aku udah upload konten dan sebagainya, nggak laku dan sebagainya. Kalau itu mundur gampang gitu. Jawabannya adalah kamu nggak kenal siapa marketmu. Dan setelah saya nanya, jawabannya itu gini, kayak 99%. Dan aku kan jualan suplemen ya. Kemarin ada tuh jualan propolis atau apa gitu kan. Kan aku jualan suplemen. Semua orang kan butuh sehat ya. Nah, mulai dah kayak begini. Saya kan punya warung. Lah, semua orang kan butuh makan ya. Always deh. Ada jual kaos, dia bilang, lah semua orang kan pakai baju ya, Dan ya. Gitu kan. It's always kayak gitu. Jadi, dia sendiri nggak pernah. Kemarin ada gini. Dan aku jualan sepatu nih. Kenapa ya belum laku ya? Aku udah upload nih. Saya nanya, targetmu siapa? Anak muda, dia bilang. Oke, sudah pernah ketemu belum sama anak muda dan jualan? Udah, 11 orang saya ketemu. Belasan orang saya ketemu. Laku nggak? Enggak. Satu, enggak. Terus kenapa bisa bilang marketmu anak muda? Laku aja kagak. Ditemuin langsung aja nggak beli loh. Nah, marketnya itu nggak clear kebanyakan. Banyakan tuh asumsi. Sok tahu lah, intinya gini lah, sok tahu lah. Dia mah pasti suka sama gue. Kayak orang pacaran, bro. Orang pacaran, dia mah suka sama gue, ganteng gitu. Kok lu masih jomblo, balikin gitu. Aduh ya, Dan. Ini terbukti dari ini omongan ini sangat valid karena terbukti dari seseorang yang mendapatkan istri dari followers Twitter. Jadi valid ini omongannya walaupun selama pacaran ya. Jadi selain bisa dapat duit nih, bisa dapat jodoh juga nih sebenarnya kalau dimaksimalin nih konten nih. Nah, ya, kalau belum dapat tapi kita balik lagi dulu aja. Nah, tapi kita balik dulu nih kok ke konten tadi. Berarti konten itu ngelurusin semua false belief dari si target market kita, baru sehingga dia udah siap nih, udah siap banget untuk misalnya kita pasarin sesuatu, bahkan bisa jadi mungkin kalau kita jadi affiliate atau apapun, orang tuh udah happy, udah trust sama kita tinggi, beliefnya udah bener, sehingga konversinya juga lebih bagus kan ya kok. Yes. Nah, ini ngomongin gini, barusan aku posting di storyku. Barusan aku posting di storyku. Chatting dengan tim salesku. Dia bilang, dia barusan posting ada closingan lagi. Aku bilang kan, ini weekend kok keren banget sih masih closing begini. Iya kok, karena barusan ngetes strategimu yang kamu kasih barusan. Dia bilang gitu. Yang mana emangnya? Yang itu, tembak dulu problemnya, kasih solusinya, habis itu ditawarin gitu. Urutannya clear. Nah, kayak gitu. Jadi, ada urutan, bukan cuma upload konten. Tapi konten apa yang diupload? Betul. Oke. Berarti emang, waduh, itu ada di buku nggak kok? Yang soal urut-urutan gitu? Itu ada di buku. Ada di buku. Ya, itu ada di buku juga sih. Intinya gini, simpelnya gini ya. Kalau di sini ya, intinya simpelnya gini. Kalau Anda mau jualan, pastikan target market Anda tahu dia punya problem. Nah, kita contoh. Jadi, gini bro, kita simulasi bro ya. Pastikan target market Anda punya problem. Dan yang kedua adalah dia tahu di luar itu ada solusinya. Yaitu apa yang Anda jual, itu solusinya. Gitu. Itu doang. Kita nggak bisa maksa bilang ini bagus dan sebagainya kalau situ nggak punya problem. Maka, kalau misalkan ini, itu simpel banget nih. Buku ini simpel banget. Kita simulasi teman-teman. Pertanyaan gini, siapa di sini yang punya Instagram, TikTok, dan YouTube untuk bisnis, tapi belum ngasilin? Nggak ngasilin prospek, nggak ngasilin profit. Ayo ngaku di sini. Nah, gitu. Ngaku nih, ketik yes gini kalau Anda punya akun tapi nggak ngasilin. Gitu. Oke? Nah, begitu Anda ngerasa bahwa iya ya, akun saya ya buat branding dulu. Branding sampai kapan? Branding palamu gitu. Nggak ada ujungnya gitu kan. Kalau nggak bisa jualan, jangan bilang branding. Karena brandingnya juga nggak jadi gitu kan. Nah, kalau Anda bilang iya, nggak menghasilkan, pertanyaan saya berikutnya adalah, kenapa Anda belum baca buku ini? Kalau Anda bilang belum tahu buku ini, jawabannya adalah, sekarang Anda tahu kan? That's it. Betul. Gitu aja. Jadi buku ini ngajarin tentang strategi untuk jualan pakai konten. Gitu. Jadi kalau Anda punya Instagram, punya YouTube, dan yang lain-lain, dan belum ngasilin, this is the book. Kalau Anda belum baca, ya wajar kalau belum ngasilin. Gitu. Oke. Jadi polanya seperti itu ya, cari problemnya dulu. Misalnya tadi case-nya,
oh banyak orang nih, mungkin ini udah 130-an orang nonton live kita. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah teman-teman sudah menghasilkan income dari sosial media teman-teman, dari Instagram teman-teman? Kalau belum, berarti jawabannya adalah sebenarnya sudah ada semua strategi dan polanya di buku tersebut, ya kan? Nah, mungkin teman-teman udah banyak dapat solusi dari banyak nonton video dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang begini kok. eh, kalau kelemahan aku ya, aku suka belajar dari video, aku suka belajar dari YouTube kan gratisan banyak banget. Kode ini aja hampir tiap hari banyak tuh. Cuma malah jadi overload informasi gitu, Ya, ya kan? Nah, aku suka buku atau misalnya e-course Kodeni yang lebih mendalam, lebih lebih terstruktur karena itu kan lebih terstruktur, step by step-nya jelas, ya. ngomong halnya jelas. Jadi udah tinggal kita ngikutin step by step-nya aja dan ternyata bener ya, akhirnya menghasilkan, ada invitation untuk speaking engagement dan lain sebagainya di webinar dan akhirnya, wih bener juga ya. Sadar nggak sadar, eh, kita sadar nggak sadar mempraktekkan isi buku kode ini lama-lama, ih bener kita bisa dapat income ya dari situ ya. Gitu. Yes. Sayang Nah, banget aja lah kalau Anda ngabisin waktu buat bikin konten, desain dan betul, sebagainya. Tapi that's it gitu. Udah diposting aja tapi nggak betul, hasilnya betul, apa-apa. Kan sayang kan? betul, Ya kecuali pengangguran. betul Bahkan kok. yang saya suka konten upload nggak ada hasil nggak apa-apa. Saya suka aja ya udah, nggak usah dibahas. Berarti kan Anda Iya, nggak pernah iya, upload, tanya gitu kan? betul, Berarti betul. Anda nggak pernah upload. Ya, walaupun aku ingat, maksudnya begini, di dunia sosial media ini cuma ada dua orang. Either dia yang menghasilkan, atau dia yang cuma jadi konsumen doang. Minimal boros kuota dan lain sebagainya dan nggak dapat income. Ya kalau bisa mendapat income dari sosial media, kenapa enggak kan? Ya kan? Toh sama-sama main sosial media. Nah, ini ada pertanyaan yang lagi seru kok. Aku rasa kok Denny itu sekarang tahu pasti bahwa sekarang lagi zamannya flexing. Waduh. Dan sebenarnya kok Denny paling berkapasitas untuk bisa flexing dari puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Nah, kenapa pertanyaannya? Apakah flexing itu benar-benar memang bisa convert banget sehingga banyak orang? Karena takutnya begini, di masyarakat umum pemikiran begini, oh kalau begitu cara paling gampang nih supaya gue berhasil di sosial media, gue flexing aja, gue beli apa, gue main apa namanya beli beli dolar-dolar palsu, gue ngapain lah, gue buang di mana, gue sebar duit lah, gue apa. Dan kalau aku perhatiin dari kode ini, ya sebenarnya kode ini orang yang paling sangat bisa untuk melakukan itu, tapi nggak kode ini lakukan gitu. Nah, sebenarnya tuh gimana kalau dari kode ini menanggapi fenomena ini? Kalau dari structure ya dari buku ini, sekali lagi dari buku ini ada teorinya. Ya. Namanya LVR. L itu lifestyle, Hmm. V itu value, R itu result. Gitu. Ya. Result itu testimonial. Oh, aku pakai produkmu, aku dapat ini tambah glowing, tambah cantik, tambah ini itu R, result gitu. Oh, aku belajar dari kamu, ternyata aku bisa dapetin duit. Nah, itu R tuh, result. Value adalah biasanya kita pakai carousel, kita ngasih tips 1 2 3, 3 cara untuk ini, 3 cara untuk itu. Itu value. Nah, L itu adalah flexing. Ya, basically ada flexing, ada lifestyle. Pokoknya nunjukin muka kita lagi ngapain. Lagi sama anak, lagi jalan-jalan, lagi ngajar, lagi naik sport car, lagi pakai jam keren, whatever. Itu L. Nah, di sini udah dijelasin, L itu tujuannya untuk naikin trust. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mau flexing untuk naikin trust, memang itu caranya. Cuman banyak yang norak gitu aja loh. Iya kan? Gue nunggu kata-kata Norak gitu itu. aja. Saya punya sport car Iya, 2009, belum zamannya Instagram, saya udah naik sport car. betul. Jadi kalau sekarang Betul. pamer udah saya jual sport car-nya. Kenapa dijual? Dan anak saya udah gede. Sport car cuma 2, nggak cukup. Kemarin bawa neninya, babysitternya lah, bawa istri, bawa anak, nggak cukup gitu. Sekarang bawanya apa? Yang fan-nya Iya. gede. Betul, betul. Gitu kan. Jadi Jadi sebenarnya ya benar. Kalau maksudnya flexing itu ya salah satu strategi buat gain trust, tapi ya jangan norak-norak banget lah ya. norak banget kan. Gitu. Iya, itu sih gila sih benar-benar norak. Nah, terus gini kok, ini jadi banyak kendala buat teman-teman yang di content creator yang baru mau start nih, ada pertanyaan. Bro. Eh, Pengen kok- menambah satu, bro, sebenarnya, bro. Aku pengen Yes, nambah boleh. flexingnya.
lifestyle ditunjukkan oke. Asal jangan sampai ketika flexing Anda memiliki sebuah mindset bahwa orang lain jadi rendah di bawah kamu. Itu jangan sampai kayak gitu. Karena tahu kan, Oh ya, merendahkan orang lain itu sangat tidak boleh. Siapa yang merendahkan orang lain, dia akan betul. direndahkan. Siapa yang meninggikan dan sebagainya. You know, ya jadi jangan sampai merendahkan orang lain gitu aja. Karena when you flex, Anda kan bilang bahwa gua hebat, lu kagak. Nah itu mengotori, you know, your inner inilah hatimu jadi kotor gitu, kayak jadi sombong gitu. Betul. Anda menginstall bibit sombong kalau Anda keseringan flexing kayak gitu. Intinya kan situ kan flexing kan, gue hebat lu enggak gitu. Ya itu kan. Jadi Betul. itu yang saya pengen kasih tahu aja supaya Anda nggak ke arah situ gitu. Ya oke lah, Anda beli mobil baru oke lah ya. Tapi kalau Anda nge-force terus kayak pamer, istilahnya sampai di batas pamer, norak begitu, itu kan kayak akhirnya disombong gitu. Dan bukan tentang sombong Betul. tapi Anda sendiri kan di dalam ini jadi kotor gitu. Kayak ngelihat orang selalu Ya. di bawahmu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu aja sih pesan saya sih. Silakan bro, lanjut bro. Betul. Nah, ya benar. Itu penting, nggak banyak orang belajar tuh soal sebenarnya bukan masalah ke orang lainnya, tapi sebenarnya inner soul-nya kita sendiri yang jadinya kan kotor karena pemikiran seperti itu kan. Nah, Yes. lanjut lagi kok. Ada satu false belief yang dimiliki banyak orang, mungkin yang teman-teman ratusan yang nonton ini juga terkait dengan mau jadi content creator. Gue tuh belum expert di bidang apapun. Gimana gue mau jadi content creator? Gue malu. Gue ngeliatin muka gue aja malu. Gue nggak ngerti public speaking gitu-gitu. Gimana tuh kok? Gue belum expert di satu bidang. Di bukuku itu bahkan aku tulis kan, aku ada di meja pun ada tisu kan, ini aku ambil gitu kan, terus aku tulis something di sini, ini juga konten, aku post, yang komen 100, dengan 110 kalau nggak salah, ya, jadi yang penting itu cerita, yang penting itu storytelling, yang penting itu, dan setiap orang punya keunikan masing-masing, bahkan kalau Anda ngerasa bahwa aku cuma ojek online, ada yang ngomong gitu loh, aku mah cuma ojek online dan gitu, lah so what gitu, kita nggak tahu loh kehidupan seorang ojek online tuh kerasnya kayak apa. Kan Anda bisa bikin konten. Makan di pinggir jalan lah, di bawah pohon lah, dan sebagainya. Anda bisa cerita itu. Nggak ada masalah. Gitu kan. Nah, ini nih ada yang terkait nih. Kalau nggak ada yang bisa dipamer, gimana? Itu masalahnya. Karena mindset Anda pamer. Karena mindset Anda pamer. Anda bisa cerita kok kehidupan Anda tanpa pamer. Dan itu ada kok. Hanya orang mati yang nggak bisa bikin konten kan? Betul. Gitu. Kemarin aku lihat betul. Kemarin aku lihat di TikTok ada bapak-bapak ngajar fisika. Jadi dia postingnya soal fisika aja. Dia live soal fisika, lebih dari berapa 1.000 orang lebih nonton live-nya dia belajar soal fisika. Gila. Nggak ada yang dipamerin. Cuma papan tulis doang. Gile. Keren ya. Jadi aslinya semua orang tuh sebenarnya bisa ya menghasilkan income dari sosial media asal dia benar-benar ngerti pola bagaimana bikin kontennya yang bisa benar-benar profitable gitu kan kok. Ya, intinya gini, apapun kontennya, kan kita mesti milih marketnya tadi, niche-nya apa, kita mau ngomong apa sih sebenarnya, itu kan. Nah, pertanyaan saya gini aja, simple aja, sebutkan deh satu topik gitu, satu topik fisika gitu. Pertanyaan saya, seluruh Indonesia, ada nggak sih orang yang suka fisika? Pasti ada dong. Gitu aja, pasti ada. Anda mau ngomongin tentang parenting, ada nggak sih di seluruh Indonesia yang suka parenting? Ya, pasti ada lah gitu. Apa gitu, satu specific things gitu. Tentang jerawat gitu misalkan, pasti ada lah. Jadi kalau dibalik kayak gitu kan, apapun Betul. Oke, sip. Ada lagi nih kok pertanyaan dari ini. Soalnya gini kok, mental ini false belief lagi ya. Soalnya gini kok, kalau kita nggak expert, takutnya pas kita sharing, tiba-tiba ada yang nanya, kita nggak bisa jawab. Oke. Saya bilang kalau misalkan gini aja, tidak perlu jadi profesor untuk ngajarin anak TK. Gitu. Benar. Nggak perlu jadi editor video Hollywood untuk bikin iklan di Facebook. Betul. Sometimes yang nanya nggak ada kok. Mostly kayak gitu, nggak banyak gitu. Kalau sampai ada yang nanya, so what? Bilang aja saya nggak tahu. Nanti saya cari tahu jawabannya, tapi saya nggak tahu. Selesai. Betul. Ya,
bilang aja nggak tahu, it's okay kok teman-teman. Nggak masalah, nggak masalah. Saya ditanyain ini, kadang-kadang aku nggak pernah ya, kayak misalkan aku gini, tiba-tiba aku ditanyain tentang kayak kripto, NFT dan sebagainya gitu. Ya I know kripto, NFT, tapi aku nggak mendalamin itu. Jadi kalau kamu nanya kayak begitu, aku nggak no comment, nggak ngerti gitu aja. Bilang nggak ngerti itu oke kok. Ya, Bilang aja aku nggak ngerti kok, betul. nggak ngikutin. Iya belum my fokus sih sekarang sih. Aku gituin aja. Ada banyak kok yang lebih expert, ikutin mereka aja. Gitu. Oke. Jadi nggak masalah. Sip. Katanya ini deh, katanya teknologi lu ngikutin dan sebagainya. Iya, tapi teknologi itu kan banyak gitu. Ngomongin tentang digital marketing aku paham, tapi ngomongin tentang kripto mending ke orang lain tuh yang lebih expert tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Oh, it's okay ya, nggak masalah. It's okay. Dan jarang Nah, kok orang nanya begitu. ada lagi kok, apa namanya, banyak yang nanya, ada juga nih yang nanya nih, dia nanyanya begini kok. Ini buku kode ini bisa nggak dipraktekkan kalau aku jalanin aku jalanin network marketing. Oh bisa Buku lah, kode ini bisa dipraktekin nggak? sangat bisa lah. Hari ini kita pakai konten untuk ngeprospek. That's it. Wow. Hari ini Anda pakai live kayak begini untuk Ya. recruiting. Pakai Zoom untuk recruiting. Kenapa enggak? Misalnya, Betul. Anda bikin aja, Anda mau recruiting nih di MLM nih, network marketing nih. Anda bikin aja tips-tips tentang network marketing. Sehingga orang akan kayak, oh ternyata network marketing nggak seserem itu ya. Ternyata gampang ya. Oke, maka dari situ Anda ajak Zoom. Ke Zoom tuh. Anda jelasin lebih detail lagi kalau di Zoom. Ini loh, cara duplikasi itu kayak begini. Ternyata daripada ngeprospek satu-satu, kita bikin aja video singkat-singkat misalnya. Jadi video singkat-singkat nih, video kayak 1 menitan untuk ngeprospek orang nih. Ada tekniknya tuh. Kalau orang jawab ini, kasih video ini. Kalau orang jawab ini, kasih video ini. Kalau orang jawab ini, udah disiapin semua. Sehingga tim Anda semuanya nggak perlu bisa prospek. Perlu bisa nanya, abis itu dikasih videonya satu-satu. Kalau orang klienmu nanya ini ya, balasnya ini. Kalau nanya ini ya, gitu aja. Duplikasinya langsung cepet tuh. Misalkan Anda sharing kayak begitu. Oke, orang tiba-tiba kayak, aku mau nyoba, kalau kayak gitu ternyata gampang ya. Tinggal say hi, orangnya jawab apa, kasih video pertama. Cuma 1 menit, 30 detik, 1 menit. Gitu aja. Lu tertarik gak? Lu lagi open gak sama peluang bisnis baru? Begitu orang jawabnya, oke sih, oke. Kalau oke sih, jawab kasih video B gitu. Kalau orang bilang no, ya udah kita jawab apa, kasih video apa. Jadi udah di pattern gitu, udah dipetain gitu. Jawabannya orang tuh kayak apa aja. Nah kayak gitu. Anda bikin konten tentang itu semua, aja orang sub. Begitu orang ngerti, oh oke, menarik ya. 1-2 orang akan tertarik untuk nyoba. Begitu tertarik untuk nyoba, kalau mereka berhasil pakai cara itu dan recruiting, testimonialnya Anda bikin konten lagi jadi LVR, ada R-nya, ada result. Oh, Muter-muter jadinya kan. oke. Tapi seru banget. Tapi habis itu Anda bisa prospek lewat situ. Oke. Waduh, nih semakin kita obrolin, semakin banyak yang tertarik mau belajar di bukunya nih. Tapi sebenarnya kita nggak lagi promosi bukunya sih. Tapi kalau teman-teman tertarik sama bukunya, teman-teman bisa ke link yang itu bit.ly/BUKUDS, atau nanti teman-teman bisa DM saya, nanti saya kasih linknya. Sebenarnya kita nggak promosi bukunya, tapi kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman bisa ke bit.ly/bukuds, karena semua yang teman-teman tanya, strategi untuk menghasilkan, cara untuk step by stepnya untuk dapat duit dari dunia digital, terutama bikin konten, which is semua orang tuh bisa bikin konten. Teman-teman juga ngepost itu juga udah bikin konten. Coba kalau diarahin dikit, ngerti polanya dikit, udah bisa dapat income tuh dari sana. Jangan kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba malah banyak orang yang ngajakin teman-teman jadi affiliate produk, teman-teman malah ditawarin endorse cuma gara-gara praktekin dari buku itu. Ya, itu gokil banget dan ini udah terbukti. Ya, kode ini udah puluhan tahun, gile, dari zaman Twitter sampai Instagram, TikTok, apa segala. Itu udah buku proven banget. Teman-teman lama yang main internet marketing dan sebagainya, come and go gitu ya, come and go Ya. gitu ya. Aku udah berapa lama, udah belasan tahun tetap aja sih nggak masalah. Ya, makanya jangan terlalu berpatok pada algoritma. Oke, dipelajarin. Tapi kalau Anda cuma fokus mindsetnya ke algoritma TikTok gimana? Algoritma Instagram gimana? Begitu algoritmanya udah pro lagi ke Anda, bubar, hilang orangnya, gitu kan? So, that's why Anda mesti ngerti fundamentalnya banget. LVR itu leverage. Nah, belum baca ini berarti ya. LVR itu lifestyle, value, and result, bukan leverage. LVR. Lifestyle, value, and result.
Ya, ada di sini. Ada yang bikin Oh, buku ini ada saya, apa? bukan Dennis ya, it's Dennis. Klik aja di situ bit.ly/buku.ds. Ya, Copy paste lah ya teman-teman, diketik di copy paste lah. bit.ly/buku.ds. buku DS. Atau teman-teman, ya teman-teman bisa ke bit.ly/buku DS. Ya, oh, ada yang kepengen yuk. Semakin kita ngomong malah semakin banyak yang mau pesan kayaknya. Nah, gini kok, ada lagi yang menjadi pemikiran banyak teman-teman gini. Kok aku udah main Instagram udah konsisten, aku udah main TikTok konsisten, followers aku di sini banyak. Tapi kok aku itu kan Instagram algoritmanya come and go, naik turun. Dulu katanya harus bikin carousel, sekarang carousel nggak begitu ngefek, katanya sekarang zaman video. Aku tuh pusing ngikut-ngikutin begitu. Sedangkan kalau pindah-pindah lagi kan itu start dari nol lagi. Kalau Kode ini kan punya pengalaman tuh dari Twitter lah, pindah di Facebook juga, habis itu Instagram, habis itu TikTok. Itu gimana kok mengatasinya? Ya mesti ngikutin. Kalau semua saya hajar. Oke, mau TikTok kayak, mau YouTube kayak, mau Instagram, mau Facebook, saya hajar semuanya. Podcast, semua saya hajar. Mau carousel, mau foto, mau reels, mau short, saya hajar semuanya. Man, I'm doing everything. Jadi semuanya, saya masuk semuanya. Nah, kalau ngomongin tentang algoritma berubah-berubah, diikutin. Kalau Anda tahu bahwa video disukai, ya disukai. Tapi ujungnya tetap sih, Anda ngobrol apa sih sama market Anda, itu loh kuncinya. Format itu cuma kayak reels, habis itu carousel, tapi Anda mau ngomong apa sebenarnya? Benar. Gitu. Benar. Media sosial itu bukan foto gallery. Jadi kalau Instagram dulu foto gallery, sekarang itu bukan foto gallery. Sekarang itu lebih ke komunikasi. Anda mau berkomunikasi dengan audiens Anda itu apa? Kesan apa yang Anda tampilkan? Nah, itu seni komunikasi akhirnya. Jadi sosial media adalah seni berkomunikasi. Oke, karena seni berkomunikasi, maka sosial media bukan majalah dinding. Yang cuma tempel foto, habis itu captionnya kesingkat doang gitu. Kayak orang baca, selesai ditinggal. Kok nggak ada yang komen? Ya majalah dinding nggak ada yang komen. Memang. Kalau komunikasi ada yang komen. Gitu. Jadi kalau Anda masih pakai mindset majalah dinding zaman SMA dulu, nggak ada yang komen, ya wajar lah. Sekarang saya mau ngetes gini ke Anda nih. Oke, saya mau ngetes gini ke Anda. Nanti setelah Anda selesai tonton video ini, PR Anda adalah posting sebuah konten di sosial media Anda, apapun yang terserah. Tanya, teman-teman, kenapa Anda follow konten saya? Posting. Kita lihat. Kalau nggak dibales, Anda punya masalah besar. Ngomong gitu aja nggak dibales, apalagi jualan gitu loh. Iya. Ya kan? Betul. Jadi emang harus engagement-nya tinggi ya, harus benar-benar bangun komunikasi ya. Komunikasi, benar komunikasi. Ya. Saya ngobrol dengan audiens, saya ngobrol. Oke. Nah, kok ini ada pertanyaan paling klasik di dunia bikin konten. Kok aku tuh tahu, misalnya aku mulai gali belief-nya dari target market aku udah tentu target marketnya, udah mulai cari false belief-nya dan lain sebagainya. Tapi aku tiba-tiba mentok kok. Gimana caranya supaya aku nggak mentok bikin konten? Ide konten. Di sini Anda lebih dari 50 ide konten. 50, buset. Iya, lebih dari 50 ide konten di sini. Jadi aku kasih banyak banget kayak misalkan interview kayak product review kayak misalkan apalagi banyak banget posting tentang ini ada nih. Nah, ini nih ada nih ketemu nih. Di sini ada namanya konten idea. Ini mungkin kebalik ya di sini. Ini konten idea. Nah, ini banyak banget. Satu kayak begini ada 50. Ada list of, ada kasus, ada problem solution, ada penelitian, ada panduan, ada checklist, ada penjelasan, ada series, ada liburan, ada macam-macam behind the scene, macam-macam itu. Nah, selain itu, Anda tinggal nanya market Anda kan sebenarnya kan. Nanya aja kayak, ask me anything about digital marketing. Langsung banyak kan. Udah jadi konten semua. Selesai. Betul. Ya, betul. Jadi sebenarnya tinggal nanya ke target followers kita sendiri aja ya, bangun komunikasi lagi ya ujung-ujungnya ya. Buku ini juga didesain, isinya sebagian besar adalah pertanyaan orang-orang. Itu ada fast EBP benar-benar daging banget isinya. Yes, ketika bikin ini, saya juga nanya ke orang-orang, kira-kira mikirnya apa sih? Belum mau bikin content creator, cari duit. Oke, cari duit.
Saya list down yang saya lakukan, semua yang saya lakukan saya list down di sini Ya. kan. 8-8-nya saya ngelakuin tuh, saya list down gitu. Kemudian misalnya apalagi kemarin tuh, kalau misalkan saya nggak berani sama kamera gimana? Nah itu ada juga tuh di sini tuh dibahas juga tuh. Itu lucu sih kalau nggak berani sama kamera tuh saya nanya, emang kamu takut ya sama kamera? Iya. Kalau ke toko kamera juga takut ya? Habis takutnya kamera dibilangnya. Nah kayak gitu tuh. Jadi gimana sih caranya bikin customer yakin supaya mau beli produk kita? Oh ada di sini. Yes. Semuanya ada gitu. Gimana sih biar bisa konsisten bikin konten? Ada caranya, habitnya, workflow-nya, timnya, ada semua di sini. Jadi udah lengkap banget, bener-bener kayak menjawab pertanyaan Anda semuanya. Anda bisa nanya deh, apa sih? Coba pertanyaan Anda apa deh? Kita coba, apa deh pertanyaan Anda? Coba, apa pertanyaan Anda tentang saya mau bandingin 3 produk susu, boleh nggak? Boleh kasih lihat foto brandingnya. Di Indonesia agak sensitif ya. Di Indonesia agak sensitif. Kalau di luar negeri nggak apa-apa sih. Di Indonesia agak sensitif sih. Betul, betul. Di Indonesia Betul, bisa betul. dikit-dikit kena pencemaran nama baik. Nggak boleh nyebut brand, kena pencemaran nama baik. Begitu teman-teman. Kalau di luar tuh compare, bener-bener ini sama ini gitu. Betul, betul. Nah, Ya, betul. terus kok ada lagi nih. Aku udah ngerti nih caranya konten, aku udah gali, aku udah dapat ide konten. Permasalahan aku satu kok. Aku nih nggak bisa desain, sedangkan YouTube aja butuh thumbnailnya yang bagus, Instagram butuh desain feed yang bagus. Nah, story aja harus ada template-nya sekarang. Aku nggak bisa tuh desain itu gimana kok kendalanya? Oke, Solusinya. simpel banget. Aku waktu pertama kali bikin YouTube yang rutin, yang baru sendirian, belum ada tim, aku desain sendiri. Tapi aku nggak bisa desain. Jadi yang aku lakukan adalah ketika di YouTube, video itu, aku lihat angle-ku yang paling mana, aku itu screen capture, cekrek. Oke. Kasih judul, di bold dikit, pakai Photoshop, selesai. Oke. Bold doang, rada-rada ada drop shadow doang, artinya belajar 5 menit selesai deh. Kalau belajar 5 menit Anda juga nggak bisa, lu parah banget ya, ke laut aja kali. Itu nggak niat banget, kalau gitu aja nggak bisa. Pakai Canva, beres. Iya. Kalau nggak salah di buku CCBB juga ada dapat template Instastory ya. Ada. Ada sekitar 90-an ya. Iya, Ya, Instastory. lumayan juga. Feed, aku lupa. Banyak sih itu, bonus-bonusnya banyak sih. Anda klik aja di situ ya, teman-teman. bit.ly/buku.ds. Nah, ada lagi nih pertanyaan pamungkas kok. Oke, aku udah followersnya udah banyak, engagement udah bagus. Tapi jujur kok sebenarnya, nah ini kan buat mereka yang udah lama di content creator juga tahu bahwa sebenarnya kan algoritma dari semua sosial media pastinya akan ngebuat paling yang bisa lihat atau reach dari postingan kita itu kan cuma 1%, 2% normalnya ya, 3% kalau viral ya bisa 5 bahkan bisa lebih dari followers kita gitu. Nah, untuk untuk nih supaya mereka bisa selalu dapat info dari kita, mau nggak mau kan kita harus beralih ke list building tuh kok. Yes. Oke. Iya kan? Ya. Nah, itu step awalnya gimana sih kok sebenarnya? Simple, teman-teman bisa lihat Instagram saya, link di bio. Jadi di setiap konten saya itu adalah pintu masuk di mana saya minta mereka untuk klik link di bio, kemudian memasukkan sesuatu, nama, email, nomor WA dan sebagainya. Saya selalu ngebangun list saya. Jadi saya memiliki audiens saya yang suka dengan konten-konten saya. Sehingga ketika saya punya konten baru, saya tinggal broadcast aja ke mereka. Ini loh ada konten baru, ini loh ada konten baru. Always kayak begitu. Ya, jadi selalu dari setiap konten, bayangin setiap konten itu adalah pintu masuk ke database, list building. Mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di Facebook. Pokoknya ada klik link di sini untuk join something, kayak gitu. Itu seberapa penting kok? Karena banyak nih sosial media content creator itu nggak merasa itu penting gitu. Karena yang penting konten gue bagus, engagement gue bagus, followers gue banyak. Aku mau cerita, kalau kayak gitu aku mau cerita. Maybe teman-teman yang sudah follow saya sering mendengarkan cerita ini. Jadi bayangkan orang bilang, saya mau memancing ikan di laut. Pamitan ke orang tua. Berangkatlah dia menuju ke tengah laut, tempat kira-kira banyak ikan. Nah, setelah tiba di sana ada kapal A, kapal B, kapal C di situ yang sudah memancing. Gitu. Dan dia melihat, oh, ini spot bagus, semua lagi pada di sini, gitu kan.
Nah, kemudian si orang ini mengeluarkan umpan ikan tadi. Dia keluarin semuanya, dia mulai lihat-lihat dan dia lemparkan itu umpan itu ke air. Begitu umpan masuk, ikan berdatangan. Banyak banget gitu. Rame, kelihatan dia seneng banget. Wah, ternyata umpanku disukai ini. Yes, bener banget. Engagement tinggi, bro. Habis itu selesai, dia pulang. Sore pulang. Terus orang tuanya nanya, "Nak, dapat ikan berapa?" "Oh iya ya, ikannya ketinggalan di laut." Loh, terus tadi lu ngapain aja di situ? "Iya, aku lemparin semua umpannya sih. Semua suka kok, engagementnya tinggi, ikannya pada rame banget di dekatku semuanya." "Terus mana ikannya sekarang?" "Ya di laut." So that's content creator, teman-teman. Udah posting, udah apa, nyari engagement tinggi, iya. Tapi di mana orangnya? Di platformnya. Terus yang kamu bawa pulang mana? Yang kamu pegang sendiri? Enggak ada sih. Ya tapi kan followersnya tinggi. Iya di sana. Di platform orang yang kamu pegang. So that's analoginya, kurang lebih kayak gitu. Betul. Jadi memang itu sebenarnya penting banget ya. Bahkan ibaratnya itu salah satu strategi kita. Kalaupun misalnya amit-amit di Instagram nanti down, mau pindah ke tempat yang lain, kalau kita udah punya database yang kita own sendiri, itu gampang banget untuk ngarahin mereka ke mana-mana, ke funnel-funnel kita yang lain kan. Bener banget. Karena aku udah ngelewatin kan dari Friendster ke Twitter ke Facebook, Instagram, balik Facebook, habis itu Snapchat, habis itu ada Clubhouse, habis itu ada TikTok gitu. Karena aku udah ngelewatin kayak banyak banget gitu. Itu. Jadi itu Betul. Gila. Kok gile ini harganya murah banget kok. Ini buku harganya murah banget. 200, cuma 200 ribuan free ongkir lagi. By the way, on the way busway ya. 2 tahun lalu aku launch buku buku tentang Facebook sama WhatsApp organik kok. Cuma Facebook doang sama WhatsApp. Itu 297.000 nggak termasuk ongkir loh kok. Gila, ini sih terlalu murah loh dengan ilmu sebanyak ini. Iya gile. Ini semakin kita ngobrol pasti semakin banyak orang yang pengen belajar nih. Nah, jadi memang list building itu sepenting itu ya, dan tetap harus walaupun nanti kita udah berhasil di sosial media, list building itu tetap harus dipakai ya. Nah, list building kan banyak nih kok. Terus List building kan banyak. WhatsApp lah, ada sekarang kan banyak WhatsApp platform, ada yang email, dan lain sebagainya. Sampai hari ini yang efektif tuh yang kayak gimana sih kok? Karena kan ada yang Facebook grup juga. Tapi kan semuanya punya plus minus. Aku punya WhatsApp kok kemarin itu jebol. Aku punya 10.000, cuma baru 10.000 database kok. Ya setiap WA nomor terblokir. Oke, ini ada Bro Renaldo nih, sangat penting ya. Setiap WA nomor terblokir. Nah, terus jadi yang bagus yang mana? Email juga nggak dibuka orang, partisipasinya juga nggak bagus gitu kok. Kalau email kan maksudnya satu arah doang. Itu bagusnya gimana sih kok sebenarnya? Macem-macem ya, saya pakai semuanya sih. Saya pakai email, saya pakai tribe saya pakai coming soon di Tribelio kita akan ada WA buat WA automation. Kita lagi develop sekarang untuk WA automation. Jadi kita tes semuanya. Nah, kalau ngomongin seberapa penting list building, teman-teman, saya sudah menghabiskan miliaran ngebangun Tribelio untuk sebuah tools yang bisa membantu list building. Kalau misalnya saya nggak beli, saya nggak habis miliaran dong. Mending miliaran itu saya taruh di deposito aja udah hidup tenang saya. Selesai. Ya kan, udah selesai gitu. Kayak makan duit deposito aja itu. Saya habis miliaran. Yang kedua, partner saya, si David itu adalah investornya Grab, Loket, Bright Story, Sendit, dan sebagainya. Itu partner saya. Kalau kita berdua nggak believe dengan list building, dia ngapain masuk ke tempat saya? Jadi sekarang ini memang kami lagi mengeksplor semuanya, kemudian membuat tools yang senyaman mungkin. Memang butuh progres, teman-teman. Bikin tools itu bukan kayak selesai gitu. Itu butuh satu fitur sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru selesai. Satu fitur gitu. Nah kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak, oke, kita mau fitur ini minggu depan selesai. Itu nggak bisa kayak begitu. So ya kita step by step. Nah hopefully Tribelio juga bisa ngebantu Bro Yeskiel di sini. Nanti kalau WA-nya banyak begitu bisa lebih aman, nggak kena blokir. Hopefully kita nggak berani janji sih, karena memang WA itu memang kayak begitu, bro. Memang ada risiko. Memang ada risiko. Gitu sih. Dan nggak, maksudnya kalau Tribelio itu kan enaknya adalah
mereka sesama member bisa interaksi dan lain sebagainya. WA kan udah satu arah. Tribelio kalau Untuk sekarang udah ini bro, Tribelio itu udah lengkap sebenarnya sekarang ini. Jadi Tribelio itu sekarang ada tiga komponen besarnya. Landing page builder, Oke. landing page builder Oh wow. buat dipasang di landing page di Instagram, di TikTok dan sebagainya, itu sudah ada landing page Ya. builder sampai list building. Jadi list buildingnya ada. Mau list building terus email marketing, kita akan ada WA marketing di sini. Nah, yang Ya. ketiga adalah tribe. Ada tribe-nya, ada community-nya kayak Facebook group. Nah, jadi kita punya Ya. tiga. Konsepnya adalah selalu building kolam prospek, kemudian ada wadahnya. Gitu sih. Oke. Nah, berarti wah, sebentar. Berarti sebenarnya kalau di-combine ini, kita buang jaring, kita bikin konten habis-habisan, kayak tadi mancing ke satu lautan yang emang ikannya banyak, which is itu sosial media, baru kita masukin ke kolam kita sendiri dengan Tribelio yang bisa ngirim email, udah ada landing page-nya juga, bisa ada tribe juga, tempat di mana teman-teman bisa berdiskusi, itu jadi satu paket lengkap juga ya. Maksudnya untuk nggak orang butuh yang mau dapat kalau income. misalkan transaksi di Tribelio ada ini payment gateway. Wow. Aman. Ya. Di sini untuk bayar langsung Anda bisa terima duit dari OVO, dari Dana, dari kartu kredit, dari virtual account, Anda bisa terima. Kalau nggak Anda mau terima kartu kredit gimana? Misalkan mau terima OVO Dana gimana? Betul. Nah, di Tribelio udah langsung ada semua. Anda bisa langsung terima semuanya. Oh, oke. Wow. Gila, tambah lama fiturnya tambah lengkap ya. Yes. Nah, oke, kita balik lagi nih kok ke sosial media. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Kok butuh berapa lama sih untuk ngebangun dari nol sampai benar-benar menghasilkan? Kira-kira berapa lama kok? Saya nanya ke teman-teman kemarin itu ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun gitu sih. Ya. It's depend. Kalau Anda benar-benar dari nol banget, effortnya juga cukup besar. Kemarin ketika saya partneran dengan Pak Hermanto Tanoko, Crazy Rich Surabaya, teman-teman tahu, dengan Idea Cloud, itu saya pegang Instagramnya follower baru 2.300. Mencapai 9 ribuan itu dalam waktu 2 bulan. Cuman effortnya adalah saya ngelakuin IG Live 3 kali seminggu. Terus, terus 3 kali seminggu begitu. Nah, hostnya gimana? Hostnya bukan saya nggak muncul di situ. Jadi kita hire host, kita bayar untuk nanyain, untuk interview gitu. Nah dari situ growth, gitu kan. Tapi kalau sudah dari situ sudah menghasilkan semuanya, kita running itu 3 bulan kali ya. Kita generating miliaran sudah in 3 months. Ada satu peserta dari Tribelio juga, ada satu peserta dari list building mastery saya. Dari nol, teman-teman. Ya nggak dari nol sih. Follower ada 2 ribuan ya, kalau nggak salah ya, follower 2 ribuan. Ya. Dalam waktu 5 bulan, dia sudah menghasilkan 1,5 miliar. Gitu. Gila. 5 bulan. Gila. Gitu. Tapi dia niat banget. Saya suruh dia interview market. Dia bilang, "Dan, aku nggak punya market gitu. Follower 2.000 masih banget." Ditanyain juga jarang-jarang dijawab. Yang dilakukan dia apa ternyata? Iklan Facebook, teman-teman, habis 3 juta. 2-3 juta. Buat apa? Buat ngobrol lewat WA. Buat nanya. Bukan jualan, buat nanya. Jadi seniat itu loh. Sementara di sini kan kadang-kadang, ya aku nggak punya market lah, inilah. Mau nanya nggak punya follower lah. Kebanyakan chickennya gitu. Ya nggak dapat. Betul. Kalau misalkan mau seberapa cepat dapatnya, ya seberapa banyak chickennya. Gitu aja. Betul. It's depend. Gila. Ada yang segitu pendek aja udah miliaran. Jadi it's really depend. Iya. Tapi maksudnya berarti semua framework yang Kode ini kasih, apalagi yang tadi Kode ini udah bilang bahwa emang benar-benar kita harus bertanya, nanya, dan juga apalagi yang di buku tuh udah benar-benar works ya. Bahkan ibaratnya kalau orang kan banyak begini kok, ini yang chicken mindset ya. Ya kalau Kode ini mah wajar lah, siapa sih yang nggak kenal Kode ini gitu-gitu. Tapi ternyata ini works buat semua, buat orang yang baca juga, banyak juga murid-murid Kode ini juga yang akhirnya ngerasain gitu hasilnya, bahkan sampai dapat miliaran cuma dari sosial media ya. Kayak gini, ada yang nanya, gimana cara meningkatkan follower? Di sini ada, silakan di order aja, dibaca.
di sini ada beberapa cara. Posting konten rutin, pakai hashtag oke. Saling live, IG live, endorse juga boleh, iklan juga boleh. Kemudian komen di tempat orang lain yang proper tapi ya jangan minta follow back. So ada banyak caranya untuk mendapatkan follower. Terus promoting cross platform. Oh, gila itu udah detail banget di buku ya. Jadi maksudnya kayak udah tinggal lakuin aja apa yang ada di buku itu, udah deh step by stepnya semua. Pokoknya satu paragraf ini ngebahas ini udah gue lakuin itu, gue lakuin itu, gue lakuin itu, otomatis kalau benar-benar serius melakukan jadi juga ya lama-lama ya. Jadi, Gile. nah ini sama nih pertanyaan lagi nih. Selamat malam. Apakah kuncinya agar bisa jualan di IG? Kuncinya adalah kamu tahu marketmu siapa dan marketmu punya problem. That's it. Betul, Kebanyakan marketnya nggak punya. betul. Ingat teman-teman, bisnis yang tutup kena pandemi, semuanya punya produk di gudang, macet. Yang tidak mereka miliki adalah customer. Benar. Nah, Oke. mancing customer itu pakai konten gitu loh ceritanya, bukan pakai produk, pakai konten. Nah sekarang kalau saya, sayang sekali nggak bisa tunjukin ya. Sekarang Anda buka Instagram Anda, habis ini Anda buka Instagram Anda, lihat postingan Anda, di bawah itu ada tulisan view insight. Oke, ada tulisan view insight. Kalau nggak ada, berarti Anda harus ubah akun Anda jadi business account di Instagram. Nggak bayar, cuma ubah aja. Supaya analitiknya muncul. Ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau Anda posting produk, dibandingkan Anda posting cerita, konten, lihat deh, view-nya gede mana, reach-nya gede mana. Makanya, konten adalah magnet buat audiens untuk datang. Bukan produk. Produk Anda posting semuanya, reach-nya dikit. Ya. Betul. Makanya benar-benar harus dimatengin ya soal konten. Ya. Oke, Koden, ini udah gila, nggak terasa udah hampir 1 jam nih kok. Kita ngobrol soal kontennya emang nggak ada habisnya ya. Dan memang permasalahannya begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman, gue bisa kok lihat di YouTube kok soal bagaimana bikin konten dan sebagainya. Gue udah sering banget lihat di YouTube. Yang terjadi malah gue over information, bukannya gerak malah otak gue nge-hang gitu. Makanya gue kalau belajar tetap nyari ke buku, tetap cari tahu di mana dan lain sebagainya supaya otak gue nggak over information. Udah apa yang ada di buku gue lakuin aja, dan itu udah terbukti banget di bukunya Kode ini. Itu udah terbukti bahwa step by step yang dilakukan itu menghasilkan di semua platform, bahkan TikTok juga, Twitter juga dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Kalau teman-teman pengen bisa mau nambahin nih. Yes. Buat teman-teman yang selalu suka bilang di YouTube ada gratisan. Ya. Saya mau nanya, kalau Anda punya anak, kenapa disekolahin? Kenapa nggak disuruh nonton YouTube aja? Benar. Iya kan? Ya, benar. Jangan munafik ya teman-teman ya, bilang di semua ada tapi anaknya disekolahin gitu. Apa coba? Iya. Gila, benar. Nah, kok Judul buku, ini buku. pertanyaan terakhir nih. Linknya di situ yang dipin ya. Oke, Yes. go ahead. Pertanyaan terakhir kok. Kenapa kenapa ini 150 orang yang nonton hari ini, kenapa mesti bisa menghasilkan, kenapa mesti harus bisa menghasilkan income dari content creator, dan kenapa harus belajar dari buku Kode ini? Oke, simple. Kalau Anda mau masuk dunia digital, konten adalah satu-satunya cara untuk attract people untuk datang ke bisnis Anda. Anda sekarang mau Anda tahu tentang apa? Coba gini deh. Anda tahu tentang Apple. Dari mana coba? Dari konten, bukan dari barang. Anda bukan tahu karena datang ke toko, tapi Anda lihat dulu. Oh, ada konten, ada MacBook Pro baru. Ada yang sudah lihat Samsung S22? Udah kan? 3 hari yang lalu, tanggal 9, itu launching. Galaxy S22 Unpacked. Anda tahu kan Galaxy S22? Pertanyaan saya, Anda tahu Galaxy S22 dari konten atau dari barang? Semuanya dari konten, teman-teman. Jadi kalau bisnis Anda tidak create konten, problemnya adalah ya orang jadi tidak tahu bisnis Anda, tidak tahu produk Anda. Jadi apapun bisnis Anda butuh jadi content creator. Nggak harus Anda yang kayak ngomong begini, enggak. Tapi tim Anda juga perlu kan bikin konten kan, gitu. Betul. Exactly, right? Anda tahu ini, nanti ada rumor ini juga dari konten. Bener banget kan? Betul. Kan sekarang sekolah online ya, sekolah daring Pak, kebanyakan akses YouTube. Yes, berhentiin aja sekolahnya, coba. YouTube aja udah.
That's the challenge. Berani. Jadi Ini ada malam Pak, boleh tahu judul bukunya udah ada? ya structure gitu. Oke. Kok satu alasan paling kuat kenapa harus belajar dari buku kode ini? Karena nggak ada buku lain sekarang yang the best kayak begini. Sebutkan buku lain selain Content Creator Black Book yang Anda tahu tentang content creator. Ayo kita challenge balik. Sebutkan buku content creator. Kita ngomong dulu sebelum ngomong isinya nih. Sebutkan buku content creator selain ini. Yang Anda ingat. Langsung. Ayo cepet. Top of mind-nya apa? Nih. Ayo top of mind selain ini. Sebutin. Langsung ya. Nggak lama ya. Kalau Anda masih susah mikir, nah berarti saya berhasil dong gitu kan. Membuat konten saya jadi top of mind. Ya, betul. Ya kan? Kalau sekarang ada ini, yang lain rada susah mikirnya, berarti strategi saya works dong. Dan itu adalah alasan kenapa Anda harus belajar ini. Langsung. Kalau saya itu langsung gitu ya, jadi gak banyak teori, saya langsung tembak gitu kan, praktek bener kan? Content creator. Betul. Belum ada, betul. Penasaran sama bukunya? Iya, semakin teman-teman dengar live ini malah semakin penasaran nih soal bukunya. Oke. Bro, ini menarik. Aku jawab dulu deh. YouTube gak ada ijazah, bener banget. Buat apa cari ijazah? Ijazah diperlukan untuk menjual diri Anda. Jadi yang bisa jualan bukan Anda ya, ijazahnya yang bisa jualan, bukan Anda. Karena kalau Anda bisa jualan, berarti tanpa ijazah Anda sudah bisa menjual skill Anda. Sayangnya nggak bisa, butuh ijazah gitu. Ya kan? Nah, sementara ijazah cuma menghasilkan ROI-nya berapa ijazah? Anda sekolah belasan tahun, ROI-nya berapa coba? UMR. Betul. UMR kan? Sementara kalau content creator, di-endorse sekali, UMR lewat tuh setahun. Di-endorse sekali lewat tuh setahun. Iyalah. Right? Oke. Langsung Ini praktek. semakin seru dan semakin banyak banget yang penasaran sama bukunya. Teman-teman yang mau bisa ke bit.ly/buku-ds atau bisa DM saya, nanti bisa ke linknya. Buku ini dicetak terbatas dan nggak ada di toko buku manapun, jadi teman-teman bisa itu. Dan jujur aja ini murah banget, gila. Udah plus ongkos kirim cuma 200-an ribu isinya tentang content creator semua. Itu gila sih, terlalu murah. Karena biasanya kode ini gila, cover lagi. Biasanya kode ini tuh bukunya mahal-mahal, bisa sejutaan. Buku terakhir tuh sejuta lebih. Enggak, kalau buku. Iya, workshopnya aja gila 15-16 juta. Teman-teman beruntung banget kalau teman-teman bisa, dan udah dapat bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya juga gila juga. Teman-teman bisa klik di bit.ly kopas aja nanti, atau saya kasih komen, atau teman-teman bisa DM saya yang mau nanya-nanya. Dan teman-teman yang butuh siaran ulangnya nanti ada di IG saya, sama nanti saya blast lagi ke email teman-teman bagaimana cara dapetin siaran ulangnya supaya teman-teman bisa belajar ulang-ulang dari apa yang kita sampaikan hari ini. Thank you banget Koden buat hari ini. Semoga teman-teman yang lain dapat manfaat. See you. Bye-bye.